Ya, Itulah ya. ikhlas itu tidak Diucapkan tidak lewat dengan lisan, lisan, tapi tapi hatinya hati. itu ya. Nah, ada yang mengatakan aku ikhlas, ikhlas sekali. Oh, berarti sesungguhnya dia belum Iya. ikhlas. Karena kan Ketepak dong. atau bambu panjang. Ketepak katanya. Kemudian orang itu tiba-tiba nyerang kita dari belakang, ketepak, Wih. kena kepala kita. Sabar. Sabar. Tidak seperti itu, Ustaz. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami ya ngobrol, Malam ya ngobrol sambil malam, menikmati iya. kopi. Minum dulu kopi. Bismillah. Oke ya. Jadi di kesempatan kali ini, ya kebetulan ya seperti biasa kita akan ngobrol masalah agama Masya yang Allah. berkaitan dengan apa ini Ustadz? Tema kita malam ini Sabar dan ikhlas. Masya Allah, sabar dan Ikhlas. ikhlas. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui, sabar dan ikhlas ini mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya Betul sekali. Betul. pelaksanaannya belum tentu ya kan? Naam. Ya, kita dicaci sabar, berdakwah dihujat kita sabar, berdakwah kita dilempari batu sabar. Enggak juga. Nanti dilempar batu. Betul-betul kita berdakwah ini. Ayo kita kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi Pak, kita berdakwah ke warung tua. Misalnya nih, berdakwah kita, Pak, sholat Pak, itu haram. Jadi nggak tahu kenapa kong itu melayang ya kan? Iya. Awak. Kita harus sabar, Ustaz. Dakwanya yang salah. Dakwahnya salah. Dakwahnya salah. Iya. Sabar dan ikhlas. Iya. Itu namanya terlampau berani orangnya gitu ya. Berani, tapi semangat dia. Masya Allah. Semangatnya boleh ditiru. Cara dakwahnya ya. masih ada kesalahan di situ ya. Ya. Jadi dakwah itu butuh metode juga nih, Ustaz. Betul. Nah, ini nanti kita lain kali kita kaji nih. Jadi sedikit metode dakwah ya. Saya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW hampir di setiap waktunya dia selalu ya, memikirkan bagaimana cara berdakwah Nabi terhadap umat supaya dakwah itu diterima oleh orang banyak. Maka Nabi itu banyak sekali metode dakwahnya gitu. Iya. Tak harus dengan kekerasan juga kan? Iya. Jadi modal semangat belum cukup. Iya betul. Harus dengan ilmu dan juga metode atau cara, ya kan? Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sabar, ikhlas. Ikhlas artinya kita seperti ibaratnya seperti ini Ustadz. Kalau ikhlas nih gambarannya, kita beri nih atau boker. Iya. Ikhlas kita mengeluarkan itu kayak gitulah. Itu perumpamaan ya. Iya, itu seperti itu, jangan diungkit-ungkit lagi ya kan? Iya. Masa ada orang habis beri diungkit-ungkit lagi nggak mungkin. Iya. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu susah susah. Iya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, ada baiknya teman-teman subscribe, like, and share serta komen. Ya. Komen tentang apa saja, pembahasan yang lain terserah. Yang penting di sini teman-teman bisa mengikutinya dan benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ustadz kita akan menjelaskan yang pertama sabar dan ikhlas. Oke. Tafadhol Ustadz.
Syukran sahib Sajali Sinaga. Insya Allah channel YouTube-nya semakin melejit, yang subscribe, kemudian tentu yang menonton, harapan kita semakin banyak ya, Amin. upaya konten-konten yang dibangun itu bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Itu yang paling Amin, penting. amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, alhamdulillah ternyata tanpa terasa malam hari ini adalah malam Muharram ya, 1 Muharram ya. 1 Muharram Tahun baru. atau tahun baru Islam. Islam. Tahun baru Hijriah Ya. 1443 Hijrah. Hijriah. Ya. Harapan kita mudah-mudahan di bulan Muharram ini Ustadz, Ya. kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Karena Lebih baik lagi. iya betul, karena sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan siapa di antara kita yang hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang Merugi ya. tertipu. Ya. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang Merugi. ya merugi. Ya. Jadi pergunakan momen kesempatan Muharram ini untuk yang pertama berpuasa, yang kedua memperbanyak zikir tentu, yang ketiga memperbanyak istighfar ya, seraya bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya memperbanyak sedekah Ustadz di bulan Muharram ini, dan yang paling penting adalah muhasabah. Nanti insya Allah di akhir Muhasabah. diskusi kita ya. kita akan melaksanakan muhasabah ya, sebagai momentum perayaan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sahib saya Ustadz Sajali Sinaga telah menyinggung ya 2 kata yang ini ketika disandingkan Ustadz memiliki makna yang berbeda. Tapi kaitannya sama. Ada keterkaitan juga di dalam melaksanakannya. Mudah sekali untuk diucapkan, namun manifestasi atau aplikasinya itu sangatlah berat. Dan kita diminta atau dituntut untuk ekstra ya melakukan hal tersebut. Ya. Apa saja yang 2 hal itu? Kan gitu, sesuai dengan tema kita malam hari ini, sabar dan ikhlas. Ikhlas. Sebenarnya apa sih makna ikhlas itu sendiri? Perlu kita ketahui bahwa asal kata ikhlas itu Ustadz ya, sering disebut orang kholas ya. Jadi kholas itu sebenarnya bukan selesai ya. Kholas itu punya makna bening, murni, tanpa ada campuran apapun. Iya. Murni ya. Kemudian ketika seseorang misalnya telah melakukan pekerjaannya tanpa ada pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, udah tuntas dia laksanakan, maka disebut kholas. Nah, nanti kita kaitkan dengan definisi ikhlas itu apa. Seseorang
misalnya diberikan satu pekerjaan atau pertanyaan, contoh macam Ustadz, dites hafalan Qur'annya, ya kan? Katakanlah Tes. dulu Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22 misalnya. Kemudian Ustadz membacakan ayat tersebut. Belum sampai ayat 22, kemudian dikatakan misalnya sama Dewan Hakim, hasbu, Cukup. cukup, ya kan? Berarti kalau cukup apa? Pekerjaan itu belum tuntas, kan gitu. Belum Masih selesai ada ya. pekerjaan-pekerjaan Iya, berikutnya. iya. Namun Masih ada yang ketika lain. Ustadz baca sampai ayat 22, maka disebutlah oleh Dewan Hakim dengan kata kholas. Kholas. Artinya bening, murni, suci, tidak ada campuran apapun di dalamnya. Nah, secara syariat, makna daripada ikhlas itu Ustadz adalah puncak keimanan seseorang dan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memahami serta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Ini ada kaitannya dengan tauhid nih Ustaz, ikhlas nih. Betul, Menyembah betul. Allah dengan ikhlas ya. Iya. Tanpa menyekutukannya ya kan? Betul sekali. Nah, itu ikhlas tuh. Jadi yang pertama kita dituntut untuk memahami. Memahami. Ya, memahami serta menerima. Ya, menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, setelah itu harus ada responnya. Nah, responnya ini, apa? respon. Jadi Allah berikan misalnya kepada kita satu ujian ya, ataupun cobaan. Kita harus terima dulu, konsepnya seperti itu. Ya, kita pahami bahwa ini datangnya dari Allah, kita terima dengan penuh ikhlas, tawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian responlah itu sebagai surat cinta Allah kepada kita. Dengan kesabaran ya. Dengan keikhlasan tadi. Keikhlasan. Nah, ya. Jadi secara syariat tadi apa? Makna ikhlas tadi? Kholas. Itu murni. Itu asal katanya. Maksudnya definisi secara syariat tadi ya, puncak keimanan seseorang serta ketawakalannya dalam memahami, menerima dan satu lagi memahami, menerima, kemudian responnya. Ya, dan merespon atau menjalankan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ketentuan syariat. Itu ikhlas. Nah, ada yang menarik ternyata Ustadz di sini. Satu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Ternyata Nabi nggak mampu untuk menjawab itu. Kemudian Nabi akhirnya bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya, sang guru para nabi. Wahai Jibril, apa itu ikhlas? Jibril pun tidak mampu untuk menjawab itu. Kemudian Jibril bertanya kepada tentu sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apa itu ikhlas?" Kemudian Allah mengatakan, ikhlas itu hanya aku dan dirinya saja yang tahu, Ustaz. Aku dan dirinya. Iya, aku dan dirinya saja yang tahu. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya menyampaikan kepada sahabat yang bertanya dengan beliau. Nah, aku dan dirinya saja yang tahu. Ketika misalnya ada seseorang gitu ya, mengatakan seperti ini, udahlah nggak usah dibayar lah ceramahku misalnya. Ya kan? Ikhlasnya aku. Ikhlas. Sesungguhnya dia telah menunjukkan ketidakikhlasannya. Oh, ria dia ya. Dibilang ria pun enggak juga. Enggak juga. Ya, karena hanya dia yang tahu gitu ya. Tapi niatnya enggak tahu tuh Ustaz, bener dia memang ikhlas enggak tahu juga. Harusnya tanpa diucapkan dia. Oh, harusnya tanpa diucapkan ya. Itulah ya. Ikhlas itu tidak diucapkan. Tidak lewat dengan lisan, tapi hatinya itu ya. Nah, makanya kan
di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." lahuddin. Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada agama Allah yang lurus. Mukhlishina lahuddin. Jadi orang yang berbuat ikhlas itu disebut mukhlis. Ya, mukhlis ya. Jadi kalau ada yang mengatakan aku ikhlas sekali. Oh, berarti sesungguhnya dia belum ikhlas. Karena belum kata Allah ikhlas. tadi apa? Aku dan dirinya saya yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Ya, nah, cocok kan? Cocok. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya sobar atau sabar ya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi sabar. Sabar. Sabar ini Ustadz ternyata bukan pasrah. Nah, lain beda. maknanya nih. Iya, beda. Sabar itu bukan pasrah. Artinya menahan lah ya. Lebih tepatnya. Menahan pun enggak juga. Kenapa? Gini. Saya kasih ilustrasi misalnya. Seorang petani yang sebelum dia melakukan panen, maka padi itu, contohnya padi ya, harus ditanam melalui proses. Ditanam dulu, kemudian dipupuk ya kan? Ya. Ada proses penanaman padi tersebut. Setelah tiba saatnya panen, kan gitu, baru kemudian dia akan menuai hasil daripada apa yang dia tanam. Nah, proses inilah yang disebut dengan sabar. Ya. Dengan kesabaran sang petani tadi dalam menanam padi, dia menerima hasil dari situ. Ketika tiba saatnya panen, maka proses itu disebut dengan sabar. Secara luas, makna sabar itu Ustadz didefinisikan oleh ulama ya, menerima takdir Allah dan berikhtiar untuk mencari jalan keluar semampunya. Kemudian jalan keluar yang dicarinya itu harus digarisbawahi sesuai dengan perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna sabar ya. Berikhtiar untuk mencari jalan keluar semampunya, ditutup dengan kalimat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dia menerima dulu takdir Allah. Setelah dia menerima takdir Allah tersebut, kemudian dia ikhtiar untuk mencari jalan keluarnya. Contoh, seseorang sakit misalnya, maka yang pertama sekali dia harus terima dulu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir dia sakit. Takdir ya. Nah, lantas kemudian apakah dia hanya berdiam diri saja? Tidak. Harus ada ikhtiar. Iya, mencari jalan keluar tadi tuh ya. Iya, supaya dia sembuh dari sakitnya. Contoh, dia pergi ke dokter, dia beli obat misalnya. Itu salah satu ikhtiar. Kemudian dia sembuh. Sembuh ya. Ya. Itulah makna sabar yang sesungguhnya. Bahkan di dalam kitab La Tahzan sendiri Ustadz, seseorang yang dalam keadaan sakit, kemudian dalam dia sakit tersebut, dia terima sakit itu sebagai ujian yang Allah titipkan kepada dia, kemudian dia menerimanya dengan rasa ikhlas dan sabar, maka keutamaannya adalah orang tersebut akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Kembali lagi itu aja dalilnya. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah
beserta dengan orang yang Iya, sabar. la takhaf wa la La tahzan, takhaf wa la tahzan. innallaha ma'ana. Innallaha Kemudian ma'as sabirin. innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi Ya, itu teman-teman. Tadi ikhlas tadi itu memurnikan. Ya, Ustaz ya, ya. memurnikan segala sesuatu itu harus murni dia Ya, ya, kepada ya. Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Betul, betul, betul. Suka-suka. Suka-suka. Lupa Ustaz. Saya ulang ya, ikhlas itu Ustadz ya, secara syariat adalah puncak keimanan seseorang gitu Puncak ya, keimanan. dalam menerima, memahami takdir Allah Takdir Subhanahu wa Allah. taala. Panjang juga definisinya Ya, ya. harus dia disertakan dengan ketawakalan, dan yang berikutnya adalah dia mampu menjalankan takdir tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi ujung-ujungnya kembali kepada Allah taala lagi. Iya, iya. Ya, Ustaz ya. Jadi hampir sama memang dia. Hampir sama. Iya, mirip-mirip lah. Kalau sabar tadi kan artinya mencari jalan keluar ya. Iya, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima dulu dengan ikhlas. Ya. Kemudian dia berikhtiar Ustaz kan? Berikhtiar. Sama aja. Iya. Tidak bisa dipisahkan itu sabar dan ikhlas. Betul. Itu. Tapi kadang-kadang Ustaz orang kebanyakan kan sabar ini tadi salah guna ya? Bukan disalahgunakan. Cukup banyak di antara kita yang tidak mampu untuk melaksanakannya gitu ya. Kadang-kadang timbul niyaha. Niyaha itu mencaci-caci diri sendiri. Udah udun, kenapa lah kau tinggalkan aku, Oma? Kenapa nggak aku aja yang mati, Oma? Gitu kan? Itu namanya niyaha. Oh ya, niyaha. Meratap. Ya, meratap. Nah, sampai menampar-nampar pipi. Aduh, Mak, itu yang dilarang Nabi. Mak, sakitnya aku tinggalkan nih, Mak, gitu ya. Itu kayak mana tuh, Ustaz? Apakah dia nggak sabar atau nggak ikhlas tuh? Hampir sama. Dua-dua dia nggak dapat poin itu. Apakah dia sabar ataukah dia ikhlas? Dia tidak menjalankan itu. Aduh. Kenapa? Yang dilakukan adalah niyaha. Jadi segala sesuatu tertimpa musibah itu harus sabar dan ikhlas. Iya. Tapi ingat ya, harus berikhtiar. Iya. Tapi jangan pula bini awak dilahirkan orang sabar ya. Iya. Jadi antara sabar sama blow on ini beda tipis saja Ustaz. Iya kan? Blow on kayak mana tuh? Kalau blow on, kalau saya bilangnya penyakit O2N. O-on gitu ya. Beda tipis saja. On the best. Ketika misalnya ada orang kita lagi duduk nih, tiba-tiba orang bawa broti atau bawa bambu panjang, ketepak katanya. Kemudian orang itu tiba-tiba nyerang kita dari belakang, ketepak, kena kepala kita. Sabar. Tidak seperti itu, Ustaz. Loh, nanti kalau dia membalas, Ustaz, udahlah, tangkap polisi dia. Kalaupun mau dibalas, dulu sekejap. Sabar. Itu bukan sabar. On. Jadi gimana tuh antisipasinya tuh? Ketepak katanya. Nanti balas, wah, menuntut dia ke polisi. Gini, sederhananya kita bisa melihat salah satu contoh sabar itu ketika terjadinya perang. Iya. Ada pihak musuh menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi mencegahnya? Saudaraku, wahai para sahabat-sahabatku, bukan saudara ya, saudara kita ini ya. Wahai para sahabat-sahabatku, itu pasukan musuh akan menyerang kita. Maka sabarlah, berdiam diri kita di sini tanpa menyerangnya. Apakah seperti itu Nabi? Tidak dong, pasti tidak. Pasti tidak kayak gitu. Ini mungkin mau ngalahkan Nabi kesabarannya. Itu tadi. Nabi aja kayak gitu. Itu namanya. Bukan mau mengalahkan Nabi. Itu. Aku amalanku biar lebih hebat dari Nabi mungkin katanya. Sabar aku. Itu namanya lampau ya. Iya. Itu melebihi konsep dan batas sebenarnya gitu ya. Jadi gini,
Ada orang gitu ya, udah tahulah dia tepian jurang itu akan membahayakan Iya, dirinya, datang ke situ juga. bahkan dibatasi gitu. Datang dia melampaui batas ya itu tadi, akhirnya apa? Celaka, gitu. Maninan lah. Was tenot, ya kan? Jindil. Jim ala kajim namanya. Alah gaji. Pasti dia celaka. Minimal dia cedera, maksimal dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kita nggak boleh juga melampaui batas. Ya. Khairul umur ausatuha. Allah itu mencintai yang di tengah-tengah. Nggak panjang, nggak pendek. Nggak lebar, nggak sempit. Ya. Jadi Allah itu suka yang di tengah-tengah. Nah, jadi nggak boleh juga kita overdosis atau kekurangan gizi. Nggak boleh, karena efeknya sangat berbahaya untuk kita, Ustaz. Gitu. Itu dia tadi teman-teman, sabar dan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena itu sangat berhubungan erat. Kita menerima takdir Allah, kita sabar, serta ikhlas, berikhtiar, dan mencari jalan keluar. Ini memang berat kali Ustadz untuk diamalkan memang nih. Berat Ya, Ustadz, sekali. Makanya tadi di awal saya bilang kita harus butuh perjuangan yang ekstra untuk melakukan itu. Ngeri. Ya. Coba kita kaji ikhlas misalnya ya. Ada satu surah yang namanya itu surah Al-Ikhlas. Murni dia, kemurnian. Ya, kemurnian. Pernahkah Ustadz dengar orang membaca surah Al-Ikhlas itu kemudian disebutkan kata ikhlasnya? Nggak ada. Kalau Al-Falaq nah jelas qul a'udzu birabbil falaq, ada Al-Falaqnya di situ. An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di situ. Iya. Dari nama surah Al-Ikhlas ya kan? Nama surah Al-Ikhlas. Dari sini kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Bahwa sesuatu tuh Allah memang yang murni itu. Artinya begini, ikhlas itu tidak boleh disebut. Tidak boleh disebut? Iya. Oh iya pula ya. Iya. Kalau disebut dalam surah itu ikhlas, itu lebih ikhlas namanya. Jadi ini misalnya ilustrasi Ustadz. Ya. Apa dulu utangku berapa? 100.000. Udah ikhlas. Bagaimana itu? Harusnya nggak disebut. Harusnya nggak disebut ya. Cukup ya Allah. Ya Allah. Telah ku ikhlaskan utangnya. Telah ku ikhlas. Gitu. Jadi nggak boleh disebut lah ikhlas itu ya. Harusnya. Iya. Harusnya. Kalau ingin amalan Anda benar-benar murni, itu tadi murni dah. Iya betul. Murni. Nggak boleh. Jadi gini tuh Ustaz. Ilustrasi yang lain misalnya. Nama itu kan doa. Ya, nama doa. Ya, contoh namanya Bagus. Bagus. Kan gitu. Bagus. Lantas kemudian sifatnya itu tidak mewakili namanya. Enak. Ya kan? Pak Sabar. Sabar, kan gitu. Tapi tidak mewakili sifatnya nama tadi. Iya. Ustadz Pak Soleh. Aku sabar kali loh Ustadz orangnya. Sabar kali katanya. Ya sebagaimana namaku yang telah ditabalkan sama emakku dulu, sama ayahku dulu. Sabar aku Ustadz. Sabar kali. Tapi kalau ada preman nanti kupukuli kepalanya. Nah, itu belum sabar. Belum sabar. Namanya Bagus, ya kan? Namanya bagus. Tapi tidak mencerminkan daripada namanya. Ustadz, aku ini orangnya bagus tuh Ustadz. Tapi di sosmed misalnya dia sering ngajak orang berantem. Itu belum bagus namanya. Iya pula. Gitu. Ini yang perlu dijaga, akhlak ini yang penting nih. Iya. Iya. Oke, teman-teman. Cukup sekian ya pembahasan tema kali ini mengenai sabar dan ikhlas. Jadi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa sabar dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Nantikan video saya berikutnya. Jangan kemana-mana. Masih kembali di Sajali Sinaga. Jangan lupa like, subscribe, and share.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.